Halo semuanya, apa kabar? Semoga Mas semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Tania Askina, biasa dipanggil Nana. Saya terpilih menjadi kandidat selanjutnya di channel Larissa Kamelia ini. Saya ingin berbagi kisah kepada Mas semua tentang kehidupan asmara saya. Please jangan di skip, tonton sampai selesai, karena nomor lengkap kontak saya ada di akhir video ini. Selamat mendengarkan. Saya memutuskan untuk berpisah dengan mantan suami saya akibat KDRT yang saya terima selama pernikahan ini. Saya seorang pengusaha butik di salah satu toko ternama. Saya memiliki banyak usaha-usaha dan tersebar di berbagai daerah. Saat itu saya memilih pria yang sama-sama mapan juga agar usaha-usaha saya semakin berkembang, tetapi saya salah. Ternyata uang tidak menjamin kebahagiaan. Mantan suami saya orang yang juga sangat kaya, dia terpandang, sehingga yang ada di pikiran saya akan menjadi wanita sempurna dalam hal materi dan kebahagiaan. Saya menikah dengannya tanpa adanya pengenalan terlebih dahulu. Saat itu saya berkenalan dengannya di salah satu aplikasi dan saya melihat dia sangat mapan. Saya merasa cocok dan memilihnya. Akhirnya kami menikah di bulan Januari tahun 2020. Tetapi ternyata saya salah. Sebulan pernikahan kami berlalu dia menunjukkan gelagat aneh, emosional yang tidak terkendali dalam hal kecil. Dia seperti orang yang berbeda. Ada permasalahan-permasalahan di kantor, membuatnya stres. Sampai di rumah dia bisa memukul dan menampar saya. Setiap saat terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil di rumah tangga kami. Dan semuanya dia lampiaskan ke saya. Akhirnya karena kelakuannya dan emosional yang tidak bisa dikendalikan, saya memutuskan tidak ingin memiliki anak darinya. Tanpa sepengetahuannya saya pergi ke salah satu rumah sakit dan memilih untuk program anak. Begitu setiap 3 bulannya saya ke rumah sakit. Tahun 2021 saya merasa dia semakin jenuh dan mulai mencari-cari kesalahan saya untuk menceraikan saya. Tepat pertengahan 2021, dia melihat pil dan tahu bahwa saya melakukan program anak. Dia semakin emosi dan tidak bisa dikendalikan. Dia melakukan kekerasan itu lagi berulang-ulang di bagian wajah dan tubuh saya. Sampai akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit akibat luka parah yang saya alami. Saat itulah saya menyerah, memilih untuk mundur dan melepaskannya. Saya sudah tidak sanggup menahan semua ini. Saya bisa saja mati akibat kekerasan yang saya alami. Pernikahan kami yang sangat singkat membuat saya mengalami trauma berat. Saya tidak trauma dengan pria, tetapi saya trauma dengan perlakuan kasar yang sering saya terima. Saya berharap dengan kisah ini, jangan ada lagi pria yang kasar terhadap pasangannya, karena itu sangat menyakitkan. Melalui video ini saya ingin memberitahukan kepada Mas yang masih sendiri. Tidak peduli status duda ataupun lajang, mau dia kaya atau tidak, saya akan memilihnya, asalkan jangan menyakiti saya saja itu sudah lebih dari cukup. Saya tidak peduli berapapun materi yang dia miliki, asal tulus dan setia menyayangi saya, memperlakukan saya dengan baik, tidak menyakiti saya dan tidak pula kasar terhadap saya. Cuma itu yang saya inginkan saat ini dan selama-lamanya. Jika Mas berniat ingin mengenal saya lebih jauh lagi, Mas bisa menghubungi Larissa Kamelia atau tonton video ini sampai selesai, karena nomor lengkap ada di akhir video. Sebelum itu, Mas boleh subscribe, like dan komen dulu video ini ya. Makasih karena Mas sudah mendengarkan perjalanan asmara saya sampai selesai. Siapapun Mas, semoga kita berjodoh dan bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.